Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan di sini saya Nolena Vita Liliana dan juga teman saya Muhammad Rizky Satria akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Nilai Perhitungan Value at Risk pada Aset Tunggal dan Sebuah Portofolio pada Sektor Perbankan. Studi kasus BMRI, BBCA, dan BBNI. Konten yang akan dibahas pada presentasi kali ini itu ada pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, yang terakhir kesimpulan. Untuk pendahuluan, pengertian investasi. Investasi adalah jumlah dana yang didedikasikan untuk mencapai tujuan, menghasilkan sejumlah keuntungan di masa depan. Salah satu bentuk investasi adalah saham. Saham merupakan salah satu instrumen investasi yang paling populer dan paling banyak dipilih oleh investor. Hal ini dikarenakan saham memberikan tingkat return yang menarik di mata investor. Salah satu investasi saham yang sering dipilih oleh investor adalah saham pada sektor perbankan. Nah, di sektor perbankan sendiri, bank-bank yang sering dijadikan tempat untuk menanam saham yaitu adalah Bank BNI, Bank BCA, dan Bank Mandiri. Kenapa sektor perbankan ini menjadi salah satu sektor yang diminati oleh investor? Hal ini dikarenakan sektor perbankan itu merupakan sektor yang paling penting dan juga paling dijaga ketat pengawasannya oleh pemerintah. Sektor perbankan juga berperan penting untuk menjaga kestabilan keuangan di negara Indonesia. Nah, untuk di Bank BNI, Bank BCA, dan Bank Mandiri ini, para investor tertarik. Hal ini dikarenakan pada tahun 2018, Bobi Wijaya melakukan penelitian mengenai analisis ranking bank berdasarkan LQ45. Nah, di situ di hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Bank BNI, Bank BCA, dan Bank Mandiri termasuk ke dalam kategori sehat dan sangat sehat. Masuk dari kategori sehat dan sangat sehat ini menunjukkan bahwa bank-bank tersebut memiliki kapasitas lebih untuk bertahan di kondisi yang tidak normal ataupun krisis. Nah, untuk mengetahui nilai return pada saham itu bisa dilakukan dengan simulasi Monte Carlo. Nah, di simulasi Monte Carlo sendiri nanti kita juga akan melakukan penilaian value at risk, di mana value at risk itu adalah metode adalah estimasi kerugian maksimum yang akan didapatkan pada suatu periode tertentu. Nah, nilai value at risk dengan metode simulasi Monte Carlo itu mengasumsikan bahwa return berdistribusi normal yang disimulasikan dengan menggunakan parameter yang sesuai dan tidak mengasumsikan bahwa return portofolio bersifat linier dengan return aset tunggal. Nah, pada penelitian ini kami juga menggunakan mean absolute deviation, di mana mean absolute deviation ini berfungsi untuk pembobotan portofolio. Mean absolute deviation itu merupakan metode peramalan dengan menggunakan metode penjumlahan penyimpangan. Nah, mean absolute deviation sendiri ini untuk mengukur keakuratan prediksi dengan rata-rata dugaan penyimpangan. Pada penelitian sebelumnya, kami menemukan bahwa Leonipe, Taudan, dan juga teman-teman melakukan analisis pengukuran value at risk pada aset perusahaan dengan metode simulasi Monte Carlo. Nah, pada penelitian itu menunjukkan Leonipe Tupan dan juga teman-temannya menggunakan selang kepercayaan sebesar 95%. Oleh karena itu, pada penelitian kali ini kami menggunakan simulasi Monte Carlo dan juga value at risk sebagai metode pengukurannya dengan selang kepercayaan 95%. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan data harian harga penutupan saham pada Bank Mandiri, Bank BCA, dan Bank BNI.
Penelitian ini menggunakan data dari bulan November 2021 hingga November 2022. Data ini juga bersumber dari Yahoo Finance, di mana kami memilih harga penutupan atau harga close dikarenakan harga tersebut merupakan harga penentu di keesokan harinya. Untuk variabel data dan struktur data yang digunakan adalah variabelnya itu BBMI yang menyatakan return saham di Bank Mandiri dengan skala rasio, variabel BBCA dengan menyatakan return saham di Bank BCA dengan skala rasio, variabel BBNI dengan keterangan return saham di Bank BNI dengan skala rasio. Untuk alur pelaksanaan penelitian ini, yang pertama, kami melakukan analisis deskriptif, di mana di sini kami menentukan nilai tertinggi, nilai terendah, rata-rata, dan standar deviasi pada masing-masing saham bank. Setelah mendapatkan analisis deskriptifnya, kami menghitung return saham pada masing-masing bank sesuai dengan tanggal kejadiannya, dan dilanjutkan dengan menghitung expected return dan standard deviation pada masing-masing bank. Setelah itu, kami melakukan perhitungan VAR untuk aset tunggal. Jadi, di sini kami mencari nilai value at risk atau VAR pada setiap bank. Setelah mendapatkan nilai VAR aset tunggalnya, kami melakukan pembobotan portofolio dengan metode MAT atau Mean Absolute Deviation. Setelah itu, kami melakukan perhitungan VAR portofolio dengan hasil bobot yang telah ditemukan sebelumnya. Oke, selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama-tama ada analisis deskriptif. Analisis deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan distribusi dari harga ketiga saham BMRI, BBCA, dan BBNI pada saat close dari ketiga saham tersebut. Adapun rinciannya dari ketiga harga close terkait harga tertinggi, nilai harga terrendah, dan rata-rata maupun standar deviasi sudah tertera di layar. Data tersebut diperoleh pada Yahoo Finance pada selang waktu 1 tahun dari November 2021 hingga 30 November 2022. Next. Selanjutnya ada return tiap saham. Return atau yang biasa disebut dengan tingkat pengembalian adalah hasil yang diperoleh saat melakukan investasi. Nah, return inilah yang menjadi salah satu faktor pemacu dan pemicu dari para investor untuk melakukan investasi pada suatu perusahaan tertentu. Setelah didapatkan data dari Yahoo Finance tersebut, kita melakukan perhitungan untuk menentukan nilai return dari ketiga saham BMRI, BBCA, dan BBNI. Adapun hasil return tiap saham pada ketiga saham BMRI, BBCA, dan BBNI seperti tertera pada layar. Dan seperti yang kita ketahui bahwa nilai dari ketiga saham tersebut terus mengalami fluktuasi secara terus-menerus. Oke, next. Selanjutnya yaitu menghitung rata-rata dan standar deviasi dari masing-masing saham. Hal ini bertujuan untuk dijadikan parameter awal untuk melakukan simulasi dari Monte Carlo tersebut. Seperti yang tertera pada layar, yaitu nilai expected return dan standar deviasi dari masing-masing saham BMRI, BBCA, dan BBNI. Terlihat bahwa expected return dari BMRI 0,18% dan standar deviasinya sekitar 1,71%. Untuk BBCA, expected return-nya 0,11% dan standar deviasinya 1,43%. Serta untuk BBNI, expected return-nya 0,18 dan standar deviasinya sekitar 1,76%. Oke, next. Setelah didapatkan dari return dari ketiga saham tersebut untuk dijadikan parameter awal, selanjutnya yaitu menentukan return acak dari ketiga saham tersebut. Nah, untuk mendapatkan return acak tersebut digunakan bantuan dari Microsoft Excel untuk membangkitkan data-data sebanyak jumlah data, yaitu sekitar 256 data return acak yang tertera pada layar.
setelah didapatkan return acak dari ketiga saham tersebut, kita menghitung expected return dan standard deviation-nya untuk ketiga saham. Didapatkan hasil dari ketiga harga expected return-nya dari ketiga saham tersebut. Untuk BMRI min 0,03% dan standard deviation-nya sekitar 1,7%. Untuk BBCA standar expected return-nya 0,07% dan standard deviation-nya sekitar 1,6%, dan BBNI expected return-nya 0,18% serta standar deviation-nya sekitar 1,88%. Oke, next. Selanjutnya menghitung nilai VAR aset tunggal berdasarkan 256 data yang sudah ada dan hasil dari return acak yang sudah dihasilkan dari setiap masing-masing perulangannya. Akan dicari nilai estimasi risiko pada tingkat kepercayaan 5%. Jika diasumsikan dana awal yang diinvestasikan oleh para investor sebesar 100 juta dengan periode waktu 1 hari, maka akan diperoleh nilai VAR, main VAR, dan VAR pada dana awal yang seperti yang tertera pada layar. Hal itu berarti bahwa untuk VAR saham BMRI sebesar min 2,714989, tanda min tersebut menunjukkan kerugian. Hal ini dapat diartikan bahwa adanya keyakinan sebesar 96% bahwa kerugian yang diderita para investor tidak akan melebihi sekitar 2,7 juta dalam jangka waktu 1 hari setelah 30 November tahun 2022, atau dapat juga dikatakan bahwa sebesar 5% bahwa kerugian investasi pada saham BMRI sebesar 2,7 juta atau lebih. Selanjutnya untuk VAR saham BBCA itu sekitar min 2,5 juta. Tanda min itu menunjukkan kerugian. Hal ini dapat diartikan bahwa sebesar 95% bahwa kerugian yang akan diderita para investor tidak akan melebihi 2,5 juta dalam jangka waktu 1 hari setelah tanggal 30 November 2022, atau dapat dikatakan kemungkinan sebesar 5% bahwa kerugian investasi pada saham BBCA sebesar 2,5 juta atau lebih. Yang terakhir, VAR saham BBNI menyatakan min 2,895441,93. Tanda min tersebut menunjukkan kerugian. Nah, hal ini dapat diartikan adanya keyakinan sebesar 95% bahwa yang akan diderita investor tidak akan melebihi 2,8 juta dalam jangka waktu 1 hari setelah tanggal 30 November 2022. Atau dapat dikatakan adanya kemungkinan sebesar 5% bahwa kerugian investasi pada saham BBNI sekitar 2,8 juta atau lebih. Oke, next. Selanjutnya yaitu tentang bobot portofolio. Nah, pada perhitungan bobot portofolio masing-masing saham pada kali ini kita menggunakan metode MAD atau Mean Absolute Deviation. Perhitungan bobot saham dengan menggunakan metode MAD ini dengan cara menentukan nilai rata-rata nilai mutlak penyimpangan dari tingkat realized return terhadap expected return. Pada kali ini kita menggunakan bantuan dari software RStudio untuk menentukan bobot dari 3 portofolio tersebut menggunakan metode MAD. Nah, setelah kita melakukan analisa didapatkan bahwa pembobotan dari ketiga saham tersebut yaitu sekitar 28,4%, 53,7%, dan 17,9%. Oke, next. Selanjutnya yaitu pengukuran VAR portofolio. Dalam perhitungan VAR pada portofolio kali ini memiliki proses yang hampir sama atau mirip dengan pengukuran VAR pada aset tunggal. Perbedaannya hanya terletak pada perhitungan return portofolio dengan mengalihkan return saham dengan bobot yang sudah ditentukan pada tabel yang ada. Nah, dari data tersebut bisa diartikan bahwa VAR min 1,453,40197 tersebut tanda min menunjukkan kerugiannya. Hal ini dapat diartikan bahwa adanya keyakinan sebesar 95% bahwa kerugian yang akan diderita investor tidak akan melebihi 1,4 juta dalam jangka waktu 1 hari setelah tanggal 30 November tahun 2022, atau dapat diartikan adanya kemungkinan sebesar 5% bahwa kerugian investasi pada portofolio yang terdiri dari 3 saham BMRI, BBCA, dan BBNI itu sebesar 1,4 juta atau lebih. Oke, next.
Berdasarkan hasil analisis yang sudah kita bahas tadi, dapat ditarik dua kesimpulan. Yang pertama untuk aset tunggal, jika para investor menginvestasikan dananya sebesar 100 juta pada aset tunggal dan dengan tingkat kepercayaan 90%, maka akan didapatkan VaR terendah dari ketiga saham tersebut adalah dari saham BBCA sebesar 2,3 juta sekian, sedangkan VaR tertinggi adalah saham BMRI dengan nilai VaR sebesar 2,8 juta sekian. Itu untuk aset tunggal. Selanjutnya untuk portofolio, untuk gabungan dari beberapa saham, jika para investor menginvestasikan dananya sebesar 100 juta pada portofolio yang terdiri dari tiga saham, BMRI, BBCA, dan BBNI dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%, maka akan didapatkan nilai VaR dari portofolio tersebut sebesar 1.400.000 sekian. Nilai VaR tersebut yang dihasilkan dari portofolio lebih rendah dibandingkan dengan aset-aset pembentuknya. Hal ini dikarenakan adanya efek diversifikasi. Oke, next. Selanjutnya mungkin sekian yang bisa kami paparkan dari pembahasan dan analisis kita pada perhitungan value at risk pada aset tunggal maupun portofolio pada sektor perbankan dengan kasus BMRI, BBCA, dan BBNI. Mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.